Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Saudara seiman Aslam Video Channel rahimakumullah, masih pada pembahasan kisah Nabi dan Rasul. Di kesempatan ini saya akan menceritakan tentang ringkasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi dan Rasul ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Secara silsilah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ibrahim bin Azar, bin Tahur, bin Sarus, bin Ra'uf, bin Falis, bin Tabir, bin Saleh, bin Arfakhshad, bin Syam, bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu Nabi dan Rasul yang bergelar Ulul Azmi, yakni golongan Nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Rasul yang termasuk Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur yang berada di wilayah Mesopotamia yang kini kita kenal sebagai Irak, sekitar 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah-tengah kaum Kaldan pada masa jahiliyah, yang kaumnya saat itu banyak membuat patung untuk disembah. Sayangnya, justru ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuat patung berhala, yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalik. Ditambah lagi kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud, sang penguasa Babilonia, yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuannya tersebut. Raja Namrud pada suatu ketika bermimpi ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Lalu ia pun membuat kebijakan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir di kota itu. Namun orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan dan membawa jauh-jauh putranya untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal di dalam sebuah gua. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dewasa, kembali ke tengah masyarakat, dan melihat semua orang seperti gila pada patung berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu, termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya siapa sebenarnya Tuhan. Benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Dalam pergolakan perasaan hati dan dengan dasar pemikiran yang cerdas, Nabi Ibrahim lalu mencari siapa Tuhan dan keberadaan Tuhan. Lalu ia mulai memperhatikan sekelilingnya. Di satu waktu melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Lalu ia berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam.
Lalu ia bergumam, "Aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu." Dalam pergolakan hati dan fikirannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surah Al-An'am ayat 76-79. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Sejak saat itu pun, dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah kemudian membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi berhala. Jagat raya dan seluruh isinya, serta hukum yang berlaku di dalamnya, cukup kuat untuk menjadi bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah batal, dan dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu kepada Raja Namrud dan para pengikutnya. Hingga pada suatu hari, Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Namrud pun nyaris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian, dengan cerdiknya dia meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di pangkuan berhala yang satu-satunya yang tak dirusaknya. Setelah beberapa hari, Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak dan murka. "Siapa yang melakukan semua ini di belakangku?" teriaknya pada pengikutnya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Lalu dipanggillah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya." "Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya,
Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terfikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dan bergerak. Mendengar hal itu, Raja Namrud semakin kesal dan murka. Karena geram dan kesalnya Raja Namrud, akhirnya ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim dijatuhi sanksi dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Singkat cerita, sampailah waktu yang telah ditentukan untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu disusunlah kayu sebanyak dan setinggi mungkin. Kemudian api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Sementara Nabi Ibrahim diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu itu. Berkumpullah semua pembesar kerajaan tanpa terkecuali sang raja sombong. Mereka bersama-sama menyaksikan proses pembakaran itu. Raja Namrud memerintahkan tentaranya untuk segera menyalakan api. Seketika api itu membesar dan menutupi pandangan kepada Nabi Ibrahim. Para pengikutnya tertawa dengan congkak dan penuh kepuasan menyaksikan Nabi Ibrahim sudah tertutup oleh api yang besar. Kemudian Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 dan 70. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun begitu terkejutnya mereka sesaat setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Melihat pemandangan itu, sebagian besar kaum tersebut terheran-heran dan berdecak kagum, sembari berkata, "Ini adalah mukjizat yang nyata." Dan benar sekali bahwa Ibrahim adalah seorang nabi utusan Allah yang membawa risalah. Sejak saat itu, sebagian besar pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam, dan kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71 dan 72. Demikianlah ringkasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi dan rasul pembawa risalah. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 73. Hikmah yang bisa kita petik dari ringkasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah: hikmah yang pertama, setiap manusia harus terus berpikir kritis sebelum melakukan tindakan dan selalu mencari kebenaran dari ketidaktahuan. Hikmah yang kedua, tentang prinsip keteguhan hati untuk tetap mengikuti terhadap suatu kebenaran, apapun resikonya. Dan hikmah yang terakhir, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun. Semua yang benar, kesempurnaan dari Allah dan milik Allah. Kesilapan,
kekurangan dan kesalahan adalah diri saya pribadi sebagai seorang hamba yang lemah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.